take my eyes off of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mewawancarai penjual takoyaki Cilor Maklor. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya dengan nama Hasna Dia Swastika, nomor absen 16. Saya Ajeng Yulia Masfufa dari absen 3. Saya Yusni Nur Azah dari absen 36. Saya Sabita Meranti Arasi dari absen 33. Nah, jangan lupa ikutin kami terus ya. Yuk. Halo semuanya. Jadi kita dari kelompok 7 akan mewawancarai Pedagang takoyaki Cilor dan Maklor yang paling best seller di depan Stemba. Yuk kita wawancarai. Baik, permisi Bapak, kami dari kelas 11 ke A1 ingin mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Iman. Baik, Bapak Iman, mengapa Bapak Iman memilih usaha ini? Ya saya dari dulu ya, dari udah lama ya, dari 10 tahun yang lalu saya ambil usaha udah lebih gampang gitu ya, untuk anak-anak sekolah gitu loh, untuk anak-anak SD gitu. Itu kan lebih menarik gitu loh. Ya, benar. Jadi mulai tahun berapa dan sudah berapa lama Bapak? Saya dari dulu usaha saya dari pertama dari tahun 2015 sampai sekarang. Ya. Oh, baik. Oke, jadi berapa nama modal awal Bapak jualan takoyaki Cilor dan Maklor ini? Ya. Berapa modal awalnya? Oh, modal awal. Iya, benar. Itu maaf. Itu buat ini doang apa semuanya? Mungkin bisa semuanya? Di global sama gerobaknya. Iya, boleh. Sekitar 7 jutaan ya. 7 jutaan. Ya, gerobaknya yang mahal. Oke, apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam mengembangkan bisnis ini? Ya udah pasti ya, karena orang kan nggak selalu langsung sukses atau langsung berhasil, itu nggak, pasti ada awal-awalnya, pasti kan kita drop dulu gitu kan. Cuma kita nggak boleh putus asa lah gitu ya, kita harus berjuang terus itu untuk maju gitu. Baik Bapak. Oh iya Pak, saya juga mau tanya. Nah, ini tuh pasti kan ada ide awalnya gitu Pak, ada sejarahnya. Bagaimana bisa Bapak itu kok kepikiran takoyaki Cilor Maklor gitu? Oh gitu. Iya. Itu kan dulu saya waktu itu, saya tuh kan merantau di Pekalongan dan melihat kondisi jajanan anak sekolah Cilor dan takoyaki itu sangat bagus peluangnya gitu ya. Iya. Apalagi untuk anak sekolah SMA, SMP itu Cilor malah lebih tertarik gitu. Itulah saya langsung pikir punya kreatif sendiri untuk saya kembangkan di daerah Temanggung gitu. Kalau boleh tahu biasanya pemasarannya tuh ke siapa sih Pak? Saya pertama gitu ya. Iya. Ya kita pertama kita ke anak-anak SD gitu ya, untuk warga sekitar kampung saya. Baru setelah itu saya kembangkan ke sekolah-sekolah gitu, ke SMA gitu. Ya dulu saya keliling lah istilahnya gitu ya, untuk permasalahan pertama keliling gitu. Lama-lama saya baru sekitar beberapa tahun ini saya baru mangkal di sini. Biasanya per hari itu dapat omset berapa? Kotor atau bersih? Kotor bersihnya sih Pak. Kotor bersihnya. Iya. Kalau kotor ya kita nggak tentu ya, tapi kita ambil rata-rata ya 400-500 gitu. Kalau bersih ya paling ya 150 gitu loh, itu bersih. Karena kan modalnya ini aja sekarang kan cukup besar gitu ya, pakai 300 atau 200 lebih 250. Syukur bisa kalau pagi bagus ya lebih, cuma saya ambil rata-rata aja gitu, jangan karena kan naik turun orang jualan kan bagus, kadang tidak, ya itu aja. Oh iya. Kalau tips and tricksnya Pak, kalau biar kita tuh bisa punya ide jualan kayak kita ini kan mesti nanti kalau habis lulus kan kayak bingung gimana ya ini mau cari kerja apa mau jualan gitu loh Pak. Ya, kalau peluang untuk jualan tuh bagus.
karena kita kan jualan tomat apalagi jualan makanan tuh itu kan setiap hari kita konsumsi dan peluangnya akan bagus, cuma ya kita harus sabar, kita harus gimana kalau kita nggak laku sehari atau 1 bulan, awalnya pasti ada drop. Cuma kita jangan putus asa lah, kita berjuang terus, yakin pasti insya Allah berhasil. Tapi kita harus benar-benar yakin gitu loh. Nah, untuk apa kita kalau kerja juga kan, kalau kerja kan ikut orang. Kalau kita usaha sendiri kan milik sendiri gitu ya. Kita kan untuk jadi nggak ada ikatan gitu loh. Lebih bagus kita usaha. Ya. Walaupun kecil tapi kita punya sendiri gitu. Biasanya kan kalau lagi rame ini kan banyak yang pada pesan mau beli gitu kan. Nah, kalau rame itu biasanya dibantu sama siapa atau gimana, sendiri? Kalau sekarang saya dibantu sama istri saya. Dari sama istri saya. Kalau kita kan kadang-kadang kalau sendiri itu kan pelanggan banyak ya. Kita tangan nggak cukup gitu untuk itu usaha, supaya jangan mengecewakan pelanggan ya kita harus ada satu atau yang membantu atau misalnya ya membantu saya gitu, itu adalah istri saya yang bantu saya. Berarti kan nanti sebentar lagi dia datang, dia bantu saya untuk saya masak, dia ngeracik gitu, dia tinggal ngasih. Kalau kita sendiri kan sibuk ya, kalau udah ngantri banyak itu ya pelanggan kan kadang-kadang nggak mau lama, kita harus gerak cepat gitu ya. Itu kalau kita cepat ya kita mau pasti insya Allah ya senang, tapi kalau nunggu terlalu lama jadi juga males gitu, kelamaan lah gitu loh. Ada beda yang lain atau mungkin nggak jadi beli gitu loh itu. Jadi harus ada yang bantu satu, yaitu istri saya yang bantu dia. Oh iya Pak, biasanya kalau mau mulai jualan itu kalau dari rumah prepare-nya itu berapa lama gitu? Kalau ini kan saya bikin sendiri ya, semua bikin sendiri. Kalau bikin cilor ya dari awal kita bikin sampai ini masak itu sekitar 3 jam 2 jam. Itu kita kalau sampai ngeracik segala ya kita sudah jaman gitu. Karena kan ini khusus bikin nggak ada yang beli, cuma hanya bikin sendiri semuanya. Cilor pun bikin, takoyaki bikin, maklum bikin sendiri. Jadi semua masak sendiri. Jadi nggak ada yang ambil dari orang. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, jarak dari rumah ke sini tuh berapa jam atau cuma beberapa menit aja? Saya deket sih tinggalnya ya. Saya tuh hanya di itu Gedung Ngumpul Kandangan. Gedung Ngumpul Kandangan. Dari sini ya kalau kita santai ya paling ya 10 menit atau gitu. Nggak lama sih, saya kan nggak terlalu jauh dari sini. Ada sekitar berapa kilo sih? Ya dari sini mungkin 3 kiloan kali ya. Nggak ada kali ya. Oh dari sini ngumpul situ pihak Gedung Ngumpul. Ya saya ada pihak Gedung Kandangan di rumah saya. Oh iya Pak, saya penasaran nih. Kan biasanya tuh gerobaknya ini kan kadang kayak nggak ada kan Pak di sini. Nah ini bawanya dari Gedung Ngumpul ke sininya gimana? Enggak, ini gerobak. Kalau pagi ini kan bapak kalau masuk ya pagi saya titipin di belakang situ. Oh, tak kirain. Ya, ini kalau pagi di belakang, kalau sore ini semuanya kita dorong lagi ke sono. Oh. Jadi nggak dibawa pulang pun. Ya toh. Nah, kalau dari rumah hanya pakai Honda aja, pakai tempat untuk naruh barang yang udah jadi itu ya. Kayak seperti ini, kayak minyak, cilor, maklor. Kalau yang peralatan yang kira-kira bertahan di sini saya tinggal. Tapi kalau untuk alat-alat ini semuanya kalau udah kotor saya bawa pulang, saya mau cuci, besok kesini bersih lagi, gitu aja. Jadi sini hanya gerobak aja sama kompor yang ditinggal, masih dorong. Nggak dari pihak kesini dorong, nggak tiap hari, capek Mbak. Iya, terus sama pesan dan kesan selama Bapak jualan cilor maklor takoyaki ini apa kalau boleh tahu? Ya saya senang aja ya gitu ya. Karena saya menikmatin gitu ya. Ya kalau saya bilang ya kesana ya bagus lah gitu untuk jalan itu kita nggak bisa istilahnya nggak capek namanya orang jualan capek ya, tapi kan dengan hati yang senang gitu kita campur sama anak-anak sekolah dengan jalan gitu ya. Karena Mbak ini itu apalagi saya kan saya adalah standby gitu ya toh. Anak-anak standby toh. Tanpa ada anak-anak ya rame gitu ya. Kalau saya senang aja, senang sekali di sini jualan gitu. Kalau saya senang. Terus sama pesan buat kita nih yang masih
istilahnya masih generasi muda lah Pak, buat nanti kedepannya itu gimana? Ya satu ya kita satu kan kita harus punya keahlian ya kan? Kayak Mbak keahliannya apa nanti gitu, di bidangnya apa, dia mau jualannya jualan atau yang mau kerja, tapi yang penting kita jangan malas lah, kita rajin kita ya. Kalau kita rajin ya insya Allah kita akan berhasil. Kalau kita malas gitu ya hanya di rumah ya percuma ya. Semoga mbak-mbaknya sukses di depannya ya dah. Mau kerja apapun pekerjaan kita nikmatin, kita syukurin aja, itu aja ya dah. Ya walaupun kan kesannya kita kan itu nggak berisi jualan kerja ya, kita nikmatin kerja. Dulu pun saya juga kerja, tapi setelah 10 tahun saya kerja, saya ikut orang kok kurang gitu, kayak kurang enak gitu, kurang enjoy. Nah akhirnya saya pilih jualan dan nyoba jualan itu, ya itu saya bilang nggak berhasil langsung berhasil. 3 bulan pun saya nggak laku pernah gitu, 1 bulan 1 hari. Tapi kita jangan putus asa, kita semangat untuk masa depan. Jadi insya Allah alhamdulillah sekarang saya lancar. Jadi pesan saya jangan sampai males dan kita rajin-rajin, kita yakin lah apa yang kita usahakan insya Allah berhasil. Ya udah ini aja. Makasih banyak Pak atas waktunya, maaf kita ganggu. Apa-apa, sama-sama. Semoga Bapak rezekinya lancar terus, rame terus, sehat selalu ya Pak. Ya udah gitu aja, makasih banyak ya Pak. Nah, itu dia wawancara kami dengan penjual Cilor Maklor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.